Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur saya tidak boleh menghadapi Tuhan hati wasyukur wasyukur Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syukur Rabbil Alamin. Rabbil Alamin wa la hawla lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak-bapak dan ibu jemaah pengawasan ahad pagi Masjid Raudhatul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini Allah masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita dan menjauhkan kita dari bara bahaya, dari musibah, dari bencana. Allahumma amin. Salam kita sampaikan pada tujuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu, pada kesempatan pagi ini saya ingin membacakan kitab lanjutan dari kitab Safinah Najah berkaitan dengan persoalan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikono fasal suci. Al-amwalu utawi piro-piro bondo alati yo al-amwal kal jamu kang wajib biya dalam alati opo az-zakat zakat iku sitatu anwa'in ono 6 piro-piro bondo. Jadi harta yang wajib untuk dizakati itu ada 6 macam. Zakat itu kan ada yang namanya zakat fitrah, ada yang namanya zakat mal atau zakat harta. Kalau zakat fitrah itu kemungkinan besar masih banyak yang melakukan, karena biasanya bar Ramadan, habis puasa Ramadan terus malam takbiran, kelingan membayar zakat fitrah, dan itu juga enggak terlalu memberatkan. Kebanyakan kalau zakat fitrah itu masih banyak yang melakukan. Tapi kalau zakat mal atau zakat harta itu banyak orang-orang yang sewu nopo lali nopo pancen boten purun bayar zakat mal, atau karena dia tidak tahu. Masih banyak orang-orang yang kaya dan sebenarnya dia secara harta itu sudah memenuhi kewajiban zakat, tetapi dia tidak mau membayar zakat. Nah, kalau zakat fitrah itu kan dibayarkan pada saat bulan Ramadan atau pada saat akhir Ramadan memasuki malam Idul Fitri itu. Nah, kalau zakat harta atau zakat mal itu tidak harus dibayarkan pada saat bulan Ramadan. Tergantung dari dia memiliki pertama kali itu mulai bulan apa. Nanti ada istilah yang namanya itu haul. Haul itu 1 tahun. Kalau misalkan dia itu sudah mencapai 1 tahun, meskipun itu belum masuk bulan Ramadan, ya maka dia wajib untuk segera dibayarkan zakatnya. Kalau sudah kewajiban bayar zakat, tetapi kok ditunda-tunda, saya bayarnya nanti aja, nanti kalau Ramadan. Nah, ini menunda-nundanya dia ini, padahal sudah kewajiban zakat fitrah, zakat harta, ini tidak dibenarkan. Kebanyakan orang-orang itu ya ditotalkan nanti pada saat hari Ramadan, malah dibarangkan kalau zakat fitrah.
Padahal itu beda, zakat fitrah sendiri, zakat harta sendiri, dan ketentuan masalah hukumnya itu juga berbeda. Nah, jadi di sini zakat itu bahkan termasuk bagian dari rukun Islam. Karena termasuk rukun Islam, maka ini hukumnya wajib. Kalau tidak dilakukan berarti dia berdosa. Nah, nanti kita cek masing-masing apakah kita ini sudah punya kewajiban untuk zakat harta atau belum. Tapi sebenarnya walaupun setelah dihitung itu kita belum masuk kewajiban zakat harta, alangkah lebih baiknya kita tetap berusaha untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada fakir miskin. Ada orang misalkan gajinya itu dia belum mencapai nisab, gajinya mau sebulan katakanlah cuma hanya 2 juta atau 3 juta. Nah itu kalau 3 juta itu masih belum kewajiban zakat harta. Tapi dia pengen menyisakan hartanya 2,5%, itu tidak apa-apa, baik. Bukan zakat namanya, tapi itu sedekah. Karena dia belum kena kewajiban zakat harta. Itu sebagai, anggap saja itu sebagai latihan zakat. Berpahala atau buatan ya jelas berpahala. Namanya memberikan sebagian harta ke fakir miskin itu berpahala. Maka walaupun kita belum punya kewajiban zakat, kalau kita menyisakan 2,5% untuk diberikan pada yang lain, berbagi, nah ini maka akan berpahala. Nanti kalau misalkan panjenengan itu mau memberikan zakat ataupun memberikan sedekah kepada fakir miskin, itu alangkah lebih baiknya dipilih, karena banyak fakir miskin itu dikatakan. Ada orang miskin itu dia ahli ibadah, sergap nang masjid, sergap sholat, sergap ngaji. Ono wong miskin itu buatan pernah ngaji, buatan pernah sholat. Kalau bilang miskin orang belum sholat, orang belum ngaji. Nah ini ketika Anda memberikan zakat atau memberikan sedekah, itu alangkah lebih baiknya diberikan kepada orang yang ahli ibadah tadi. Miskin ahli ibadah, terus dia ahli ngaji. Karena apa? Karena harta kita itu ikut membantu di dalam kebaikannya dia. Dan timbangannya daripada kita memberikan kepada seseorang, orang tahu ibadah, orang tahu sholat, ternyata malah digo untuk sesuatu yang tidak baik, nah, itu malah tidak baik bagi hasilnya. Dan ketika memberikan zakat ini juga, ini diberikan ini zakat ikhwa uhaliman uji daminal mustahikin fauron tidak tamak karena minal nadai ma'al wujud bitahrim. Jadi memberikan zakat ini kepada orang-orang yang masuk dalam bagian mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat, dan diberikannya ini fauron secara langsung seketika itu juga ketika sudah memungkinkan untuk diberikan. Sudah mungkin untuk diberikan ini untuk kasus zakat harta ini, berarti dia sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul kalau yang mensyaratkan haul, dan dia memungkinkan untuk memberikannya. Karena kadang-kala ada yang dia sudah memenuhi syarat, mencapai nisab, mencapai haul, tapi kalau mau memberikan dia kesulitan, misalkan dilalah orang yang mau diberi itu fakir miskin itu sedang bepergian, tidak ada. Nah, terus dia menunggu ini paling telung dino kas dia pulang. Nah itu tidak apa-apa kalau itu. Tapi kalau dia menunda-nunda padahal itu sudah bisa diberikan, tapi kalau ditunda ya dosa sendiri. Kalau misalkan ditunda kayak itu terus sampai lewat ya tetap pasti diberikan, cuma dia berdosa karena menunda-nundanya itu. Menunda-nundanya itu yang disebabkan karena berdosanya. Orang-orang yang wajib untuk diberikan zakat fitrah atau mustahik yang berhak untuk menerima zakat itu kan ada 8. Yang pertama itu orang fakir. Orang fakir itu apa? Orang fakir itu orang yang tidak memiliki harta dan juga dia tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Pekerjaan di sini adalah pekerjaan yang tentunya itu adalah pekerjaan yang halal.
Jadi kalau misalnya dia punya pekerjaannya haram, ya itu dianggap bukan pekerjaan itu. Itu dianggap kisruh gitu. Pekerjaanmu apa? Pekerjaan saya copet, misalnya saya itu bukan pekerjaan. Itu malah gawe kisruh gitu, ngurusui wong liya. Nah, di sini yang dimaksud ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya halal, yang tidak bisa menutupi kebutuhan hidupnya. Ini orang-orang yang fakir atau orang miskin. Yang kedua itu orang miskin, itu orang yang sebenarnya dia memiliki harta dan juga dia mempunyai pekerjaan, tetapi dia itu tidak sampai mencapai full, sampai total itu enggak. Kalau fakir itu dia tidak bisa mencapai 50% atau setengahnya. Kalau miskin itu dia bisa lebih dari setengah tertutupi, tapi tidak bisa full 100%. Contoh misalkan ini, ada orang itu dia kebutuhan hidupnya per bulan katakanlah 2 juta, tetapi dia pendapatannya hanya sampai 800.000. Berarti kan tidak ada separohnya. Kebutuhannya 2 juta, kudunya separohnya pun 1 juta. Tetapi dia dapat penghasilannya cuma hanya 800.000. Maka ini namanya fakir. Dia tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sampai setengahnya. Dia kurang dari setengahnya, 800.000. Itu orang fakir. Atau ada orang yang pacar orang duit gawean sama sekali, ya itu jelas fakir banget ya itu. Bedanya dengan miskin. Kalau miskin itu dia bisa memenuhi kebutuhan lebih dari 50%, tapi tidak sampai 100%. Misalkan tadi dia kebutuhannya 2 juta, terus penghasilannya 1,5 juta, atau penghasilannya 1,8 juta. Nah ini berarti dia termasuk kategori miskin. Dan orang yang kayak ini dia berhak untuk menerima zakat. Kalau fakir tadi kebutuhan 2 juta, dia cuma hanya bisa terpenuhi 800.000. Itu fakir. Jadi lebih banget fakir dibandingkan dengan miskin. Nah ini kadang-kadang untuk ukuran zaman sekarang itu ada kita kesulitan untuk menentukan wong fakir atau miskin ini. Kok kayak fakir tapi kok penampilannya kok sugih. Pernah ada kejadian itu ketika pas mau pembagian zakat, ada yang tanya sama saya, Pak, kalau si A itu dia berhak nggak terima zakat? Nah saya nggak tahu kesehariannya seperti apa. Terus tak tanya-tanya, ternyata kebutuhan hidupnya dia serba pas-pasan itu, katanya kurang-kurang juga, karena dia pekerjaannya tidak tetap, tukang itu kan boleh tetap, yang untuk gawean di garap, yang untuk gawean di nganggur. Kecuali kalau misalkan dia jadi pegawai tetap di instansi atau perusahaan itu kan pegawai tetap. Nah kalau memang dia itu betul-betul kekurangan kebutuhan hidupnya, ya dia berat terima zakat. Tapi Allah nyeletuk, tapi ini uangnya gak ada mobil ya Pak. Kalau kita mobil Fortuner, mobil nopo, jebrek mobil-mobil biasa, ini mobil zaman tahun 70-an, mobil saya kamu. Nah ini ukuran mobil yang zaman dulu itu kan dihitung saja kira-kira itu harganya berapa. Terus misalkan didol ini kira-kira terpenuhi atau tidak. Kadang-kadang orang itu dia punya mobil itu bukan karena untuk gaya-gaya, tapi memang pasti butuh tenang. Oh anaknya misalkan nonton limo di dalam motornya 2.000 juta, nah jadi itu Pak kabeh kangenan kosong. Terus akhirnya dia boleh mobil yang bekas-bekas, misalnya model-model lama sih kalau murah. Nah ini kalau misalkan setelah diperhatikan hitung-hitung dia termasuk kategori fakir, kategori miskin, pekerjaannya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, ya nanti dia terima zakat. Tapi kalau dia masih bisa terpenuhi, ya jangan dikasih zakatnya. Ada juga orang itu dia datang ke panitia zakat fitrah. Dia datang panitia protes, Pak saya kok nggak dapat zakat fitrah. Loh, panjenengan itu nggak ada mobilnya kali.
umai ditikat. Lah kalau gumun, ngono kok malah jaluk zakat fitrah. Padahal si berhak terima zakat fitrah ini salah satunya fakir miskin itu. Berarti nek jenengan jaluk itu berarti jenengan yo fakir miskin. Oh jenengan iki asline sugih kok. Boten purun dianggap sugih, pengennya fakir miskin. Oh enggak, ini biasanya kalau di kampung sini biasanya dibroto kabeh tok kabeh. Wah, ini bahaya ini. Ini ya kadang biasanya tidak baik itu dipukul rata itu. Jadi si sugih ya itu zakat fitrah apa fungsinya dia memberikan zakat fitrah dia dapat lagi itu kan tidak ada fungsinya. Padahal fakir miskin kan yang berhak menerima zakat fitrah. Nah ini. Terus kemudian ada yang ketiga itu amil. Amil itu orang-orang yang ngurusi masalah zakat, baik itu dia yang menerima, mengambil, ataupun yang mencatat, ataupun dia yang membagikan. Cuma ini persoalan tentang amil ini juga ini diperselisihkan. Kadang-kala ada orang itu mengklaim dirinya sebagai amil, padahal itu tidak ada ketentuan resmi. Padahal ketentuan secara hukum fikih itu amil itu dia harus diangkat oleh pejabat setempat. Jadi bukan hanya berdasarkan bukan kumpul-kumpul itu rewang-rewang. Itu dia minta jatah, aku jalur jatah, lah ngomong aku kan amil, sanksi ngangkat sopo. Padahal dia ujung-ujung datang cuma hanya untuk membantu kamu. Ini harusnya dia orang-orang yang memang diangkat secara resmi oleh pejabat-pejabat yang berwenang. Kalau dia cuma datang ujung-ujung tidak tercatat di dalam anggota sebagai panitia, ya, dia cuma hanya sebagai sukarela saja, sebagai pembantu yang itu sebenarnya tidak berhak untuk menerima zakat. Kalau misalkan dia terima, ya statusnya bukan karena ambilnya itu, tapi statusnya itu karena misalkan fakirnya atau miskinnya, ataupun karena ketentuan yang lainnya. Kemudian yang keempat itu adalah mu'alaf. Mu'alaf itu orang-orang yang dia itu baru masuk Islam. Artinya mu'alaf itu orang yang artinya itu masih disondokkan dalam rangka apa ini? Dalam rangka untuk memperkuat keimanan dan keyakinannya. Jadi nanti yang diberi itu terutama ya mu'alaf yang itu dia dalam kategori butuh bantuan. Atau ada mu'alaf itu sebenarnya dia kaya, tetapi dia itu punya jamaah ataupun dia punya pengikut. Diharapkan dengan dia itu diberi zakat itu kemudian dia terbuka hatinya itu tambah mantap, tambah kuat. Jebule nang Islam ya api ada. Aku ini ditolong, dibantu, dikai. Terus dia tergerak untuk ngajak orang lain untuk masuk Islam juga. Nah ini dia nanti bisa diberikan zakat, entah itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Yang kelima, budak ini sudah nggak ada ya, budak sampai sekarang. Jadi sudah nggak masuk dalam bahasan pun boten wonten. Terus kemudian berikutnya itu orang yang berhutang. Orang berhutang itu ada 3 macam. Yang pertama, man tadayyana li nafsihi fi amrin mubahin atau atarkana aula. Yang pertama itu orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kebutuhan baik itu kebutuhan untuk ketaatan atau kebutuhan yang lain yang sifatnya itu bukan perkara dosa. Artinya itu sesuatu yang masih diperbolehkan, masih dihalalkan. Nah ini orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Beda kalau misalkan dia untuk memenuhi kebutuhan yang itu tidak diperbolehkan secara syar'i. Utang duit kok nganggo masak togel, utang duit nganggo minum khamar. Nah ini dia tidak termasuk dalam kategori orang yang berhutang, karena hutangnya itu untuk perkara-perkara yang maksiat, yang tidak diperbolehkan. Ada orang yang itu dia berhutang li islahi dzil hali bainal qaumi kan khafa fitnatan bainal qabilataini karena syahada bisababi qatilin walau ghairu adabiyin. Dia berhutang ini dalam rangka untuk mendamaikan dua
orang atau dua kelompok yang bersengketa. Misalkan dia mau mendamaikan itu butuh biaya. Nah, tapi kalau nggak butuh biaya ya jangan diadakan. Ini kayak misalkan mau mendamaikan itu kedua belah pihak itu dia butuh biaya, terus kemudian dia berhutang. Dia berhutang itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia untuk mendamaikan itu. Ya, misalkan tempatnya rada jauh, rada butuh biaya, atau misalkan itu butuh proses yang itu memang betul-betul membutuhkan biaya, kemudian dia berhutang. Maka ini juga masuk dalam kategori goreng orang yang berhutang. Atau juga dia berhutang dalam rangka untuk bayar jaminan. Jaminan orang lain, misalkan ada orang itu dia merusak suatu barang, kemudian dia itu mau ganti itu nggak ada. Sebenarnya dia itu kalau barang itu nggak rusak, dia nggak keluarkan duit, tapi ganti karena dia dititipi barang terus sembrono barangnya rusak, dia kalau ganti ini ternyata regone larang, terus kemudian dia hutang. Nah, hutang itu untuk dalam rangka untuk membayar jaminan tadi atau menggantikan kerusakan barang tadi. Maka ini dia juga berhak dikategorikan sebagai orang yang berhutang. Kemudian yang ketujuh, sabilullah. Sabilullah itu sabilillah, orang-orang yang berperang di jalan Allah dengan jihad. Alladzina la yasqalahu fil fayyi fayuduna wal aghniya anatan lahum 'alal husni. Ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah lewat peperangan. Jadi kalau menurut satu pendapat ini ya harus betul-betul perang di medan perang. Maka ada yang mengatakan selain mereka ini tidak berhak. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan sabilullah itu tidak harus berperang, terutama di negara-negara yang tidak dalam perang. Artinya sabilullah itu bisa jadi yang mereka-mereka yang sebenarnya berjuang, berjihad, tapi tidak dalam bentuk perang secara fisik, tapi dia berjihadnya itu dalam rangka untuk menebarkan kebaikan, dalam rangka untuk mengajak masyarakat menjadi yang lebih baik, misalkan takmir masjid ataupun imam masjid atau ustadz atau kiai dan sebagainya itu. Ini ada pendapat yang memperbolehkan mereka-mereka ini juga bisa menerima zakat. Tetapi sebagian yang lain itu tetap melarangnya, kecuali kalau statusnya orang tersebut itu adalah fakir dan miskin. Karena ada yang jauh kadang dilihat dari sisi sosialnya di rodok-rodok saya juga. Di tempat saya itu di wonten. Jadi wonten ustaz dari ibadah kiai kampung atau itu wong sugih saja. Tapi orang-orang itu udah bayar zakat ke orang itu, ke kiai itu. Untuk menyerahkan zakatnya ke sana semuanya. Nah ini kan akhirnya malah dia sugih tambah sugih benar. Atau zakat fitrah, kadang uang, kadang beras dan sebagainya. Jadi dengan dalil dia mengikuti pendapat yang memperbolehkannya. Kalau toh misalkan yang memperbolehkan itu benar, tidak bermasalah secara hukum ini, tapi secara sosial itu kan ada buat saya. Padahal masih ada yang lain fakir miskin yang membutuhkan. Makanya kudunya itu ya dia menyadari diri ya diarahkan saja, udah jangan ke saya, lebih baik ke si A si B yang betul-betul itu dia fakir miskin. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan itu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini orang-orang yang dalam bepergian, perjalanan. Tapi syaratnya ini perjalanan itu bukan dalam rangka untuk maksiat. Kalau misalkan bepergiannya dalam rangka untuk maksiat ya dia tidak termasuk dalam Ibnu Sabil. Ini perjalanan seperti ziarah ataupun dia untuk silaturahim, saudara dan sebagainya, itu kan baik, bukan untuk dalam rangka maksiat. Kembali ke harta yang di sini wajib untuk dizakati, itu tadi dikatakan ada 6 macam. Ini masing-masing nanti butuh penjelasan secara terperinci satu persatu. Nanti saya jelaskan saja satu dulu ya. Nanti yang lainnya nanti untuk pertemuan berikutnya, karena ini pembahasannya banyak, nanti tidak cukup waktunya. Yang pertama harta yang wajib dizakati itu adalah an-na'am. An-na'am itu hewan ternak.
Dan hewan-hewannya ini bukan sembarangan hewan, tapi hewannya ini hewan tertentu, yaitu unta, ibilun, unta. Ya, kalau di kota Indonesia tidak ada. Mungkin di negara-negara Arab itu kadang ada orang yang punya unta dalam jumlah yang banyak sehingga dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Terus sapi, terus kemudian kerbau sama kambing. Jadi unta, sapi, kerbau atau kambing. Yang selain itu tidak wajib. Misalnya ayam, ayam itu tidak wajib untuk dizakati. Senajan dia dua ayam kandang itu, maka dia tidak wajib untuk dizakati. Kecuali kalau dia itu punya ayam banyak, terus dibuat untuk jual beli, dijual. Nah, maka nanti dia kena wajib zakat. Ini bagi bagian pendapat yang mengatakan dia tetap kena wajib zakat. Zakatnya nanti disamakan dengan zakat perdagangan, karena dia menjadikan ayam itu sebagai barang dagangan jual beli. Tapi kalau misalkan barangnya itu tidak dijadikan jual beli, cuma hanya untuk peliharaan biasa, nah ini maka nggak kena wajib zakat fitrah, karena hewannya itu bukan masuk kategori hewan yang wajib untuk dizakati. Hewan-hewan tadi yaitu sapi, unta, kambing, kerbau itu wajib dizakati dengan 4 syarat. Al-awwalu kaunuha na'aman. Yang pertama ini hewan tersebut termasuk hewan na'am, itu hewan-hewan yang diternak, yang biasa diternak, yang tertentu tadi itu. Fala zakat fi ghairi hayawanati wa khairin. Maka tidak wajib zakat untuk hewan-hewan yang tidak masuk dalam kategori tadi, seperti kuda. Kuda itu tidak wajib dizakati. Nah, kuda tidak wajib dizakati. Tapi nek misalnya orang kok bejaran bukan patah, terus kemudian dijual, dijadikan barang dagangan, ternyata untungnya banyak, nanti sampai mencapai nisabnya barang dagangan, ya nanti dia kena wajib zakatnya, zakat barang dagangan. Karena untuk barang dagangan itu ya apapun barang itu kalau diperjualbelikan ya dia kena wajib zakatnya barang dagangan. Ini kita bahas untuk hewan-hewan ternak dulu. Hewan-hewan yang cuma saja diternak, dia punya banyak, mencapai nisab, ya nanti kena wajib zakat. Kemudian yang kedua, qauluha nisaban. Yang kedua syaratnya itu dia mencapai nisab. Nisab itu batas ukuran minimal dia wajib zakat. Nah, untuk ketentuannya, misalkan onta, jadi wa awwaluhu fi ibilil khamsun. Onta itu batas minimalnya 5. Jadi kalau ada orang punya onta baru 1, dengan gak ada unta hiji nah itu belum wajib zakat, atau 2 atau 3 atau 4 belum wajib zakat. Tapi kalau 5 dia sudah punya onta 5, maka nanti dia kena wajib zakat. Zakatnya ini 1 kambing, 5 sampai 9 itu 1 kambing. Nanti kalau 10 unta, nanti kalau zakatnya 2 ekor kambing. Tapi si unta ini bagi kita ini jarang, bahkan tidak ada kalau di Indonesia, tapi di negara-negara Arab itu dikonten. Terus kemudian sapi, wa awwaluha fi baqarin salasuna. Untuk sapi itu dia zakatnya nisabnya ini minimal 30 ekor sapi. Jadi panjenengan kalau punya sapi masih 10 atau 10 20, nah itu belum kena kewajiban zakat. 2 sapi 28 itu belum kena kewajiban zakat. Tapi kalau dia sudah punya sapi sampai 30, 40, 50, nah itu sudah kena wajib zakat. Tapi seperti yang saya sampaikan, meskipun menawi panjenengan tidak ada sapi belum kena kewajiban zakat, itu dihitung-hitung lumayan juga. Sapi katakan hanya 1 misalnya 30 juta. Nah ini punya 10 saja itu kelihatan banyak. Belum kena wajib zakat, tapi jenengan mau untuk menzakatinya. Jadi buat apa-apa. Hitung-hitung belajar untuk zakat. Nanti kalau 30 sapi, nanti dia zakatnya itu anak sapi umur 1 tahun.
Nek 40 sapi, nanti sapi zakatnya sapi umur 2 tahun. 60 sapi, 2 ekor sapi umur 1 tahun. 70 sapi, 1 ekor sapi umur 2 tahun dan 1 ekor sapi umur 1 tahun. Sampai seterusnya, nanti sampai ke tahun hitungan itu ada. Yang penting yang diingat-ingat itu batas minimalnya saja. Jangan kalau misalkan punya sapi sudah mencapai 30 atau lebih, nah itu makanya panjenengan kangen Pak Ustadz atau Sinten kulo gada sapi 40 juk zakatnya pripun. Nah, ini nanti tinggal dilihat saja hitungannya itu seperti apa. Karena kalau dijelaskan hitungannya mana tambah jelimet nanti. Yang penting dilihat itu batas minimalnya saja. Kalau unta itu tadi 5 ekor, kalau sapi ini 30 ekor. Terus kemudian kambing. Wa'ul wa fi ghanamin arba'una fa fiha syatun. Kalau kambing itu nisabnya 40 ekor. Jadi panjenengan kalau punya kambing masih 30, punya kambing 20, itu berarti belum kena zakat kambing, zakat hewan, ternak, belum. Tapi kalau sudah punya 40 atau lebih, maka itu nanti dia kena kewajiban zakat. Nah, nanti diingat-ingat mawon panjenengan pun gak ada kambing kok punjul 40, ya zakat misalnya. Nanti tangkap saja sama Ustaz atau Kiai, Pak, kulo pun gak ada kambing, zakat jumlah ini kulo udah zakatnya pinten. Nah ini ingat-ingat 40 itu minimal. Kalau sudah punya 40 atau lebih, baru dia kena wajib zakat hewan ternak tadi, kambing. Kemudian untuk zakat ternak, syarat ketiga itu mutiyul hauli fi milkihi, kepemilikannya itu sudah mencapai 1 tahun. Nek belum 1 tahun belum kena wajib zakat. Misalkan di Sewu, jenengan gadah kambing tadi kan 40, punya kambing 50, dilalah belum 1 tahun, baru dapat 8 bulan, butuh biaya, kambingnya dijual separuh. Punya kambing 50 dijual separuh, selawe dijual, akhirnya kambingnya sisa 25. Berarti kan nanti kan dia tidak mencukupi lagi nisabnya, maka dia tidak kena wajib zakat. Ini kadang ada orang itu yang dia memperakal dirinya, jadi mensiasati. Ini sebenarnya tidak diperbolehkan, walaupun itu secara fikih memang betul tidak kena wajib zakat, tapi dia dosanya karena memperakal. Punya kambing katakan 42, nah dilalah mau menjelang 1 tahun dia kali, wah ini aku udah kambing 42, tak dol telu ya, 3 saya jual, akhirnya tinggal 39. Ini ngakali. Nah kalau misalkan dia jualnya itu karena kebutuhan yang betul-betul mendesak, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia itu mengakali kalau didol untuk menghindar dari kewajiban zakat, ini yang bermasalah. Walaupun memang dia tidak wajib zakat, tetapi dengan ngakalinya itu malah ini bermasalah. Karena di sini syaratnya untuk zakat hewan ternak itu harus memilikinya sudah 1 tahun. Kalau belum 1 tahun ya dia tidak terkena kewajiban zakat. Nah, itu okay. Terus yang keempat, isyarat malikin lahak kulal hauli lakin law ala faqad ta'ishu bidunihi bila dororin. Hewan ternak tersebut itu dijorke apa istilah digembalakan sepanjang 1 tahun itu digembalakan. Nah nanti digembalakan itu artinya tidak membutuhkan biaya untuk perawatannya, untuk makannya itu tidak butuh biaya. Punya kambing di gonan alas-alasan di tempat sana cari rumput kemudian gratis, nah itu kena wajib zakat. Maka nanti kalau misalkan hewan itu dia butuh biaya, full biaya terus dan butuh uang yang banyak, kalau seperti ini dia tidak kena zakat. Tapi kalau cuma hanya sewaktu-waktu dipakani dengan biaya, itu tidak menggugurkan kewajiban zakat, tetap dia nanti wajib kena zakat hewan ternak tadi. Nah ini untuk zakat hewan. Nanti masih ada lagi untuk zakat perhiasan, terus kemudian untuk zakat perdagangan, zakat pertanian dan sebagainya. Tapi sini barangkali ada yang mau ditanyakan untuk
Belum paham? Ini khususnya bagi juragan-juragan hewan ternak. Ya barangkali nanti suatu waktu kita beli sapi, sekat itu barangkali, atau punya kambing 100 itu soko ngerti. Jadi diingat-ingat gini, onta itu minimal 5 ekor, kalau sapi minimal 30, kalau kambing minimal 40. Oh jangan ingat-ingat itunya saja. Yang ingat-ingat itu jumlah minimalnya saja. Oh aku berdua masih 10, berarti urut kena zakat. Tapi kalau mau zakat, apa mau mensedekahkan sebagiannya, dibuat nopo-nopo. Aku belajar berpahala. Nah kalau orang yang sudah kena kewajiban zakat tapi dia tidak mau bayar, ya ini dosa. Karena Allah itu mengatakan Allah itu tidak suka kepada 3 orang. Tidak suka pada 3 orang. Yang pertama itu man'an wahatin. Man'an wahatin itu orang yang dia itu wajib untuk bayar zakat, tetapi dia tidak mau bayar zakat. Atau dia wajib untuk memberikan harta kepada orang lain, misalkan seorang majikan, dia jadi wajib membayar karyawannya, tapi orang dibayar-bayar, ini dosa, tidak disukai oleh Allah. Sama seperti orang tadi, dia punya kewajiban bayar zakat, tapi kok tidak diberikan zakatnya kepada fakir miskin. Jadi dia termasuk man'an. Man'an itu dia mencegah, tidak mau memberikan hartanya. Ada namanya hatin. Hatin itu apa? Hatin itu kebalikannya dengan man'an. Kalau hatin itu dia menuntut sesuatu yang bukan haknya. Kayak tadi itu, contohnya wong sugih moro panitia njaluk zakat fitrah jatah bagian. Ini jenis hatin. Ini juga tidak disukai oleh Allah. Dia sebenarnya nggak punya hak. Wong orang kerja kok njaluk jatah. Ini termasuk hatin. Yang kedua, orang yang tidak disukai Allah itu adalah qala wakilah. Qala wakilah itu orang yang mengatakan yang tidak ada dasarnya. Jadi waktu ngomong atau itu. Referensinya betul-betul. Atau dia dapat kabar berita, belum dicek, belum diklarifikasi, terus kemudian ditanyakan kepada disampaikan kepada orang lain. Itu masuk kategori qala wakilah. Mengatakan sesuatu yang tidak dia cek dulu kebenarannya. Ini tidak disukai oleh Allah. Maka dari itu ketika kita mau ngomong sesuatu, maka ini harus dicek. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu itu kita nggak tahu kalau itu salah. Termasuk juga kategori qala wakilah itu wong sing gampang ngomong, padahal ngomongnya itu tidak ada manfaatnya. Padahal Kanjeng Nabi pernah mengatakan kan bahwa diam itu sebagian dari tanda kebaikan. Jadi kalau misalkan kamu mau ngomong, ya katakanlah sesuatu yang baik. Qul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik, atau kalau tidak bisa mengatakan yang baik maka diamlah. Kemudian yang ketiga, orang yang dibenci oleh Allah itu adalah idha'atul mal. Orang yang dia itu suka menghambur-hamburkan harta. Jadi itu bukan penting tapi diadakan. HP jadi pun cukup siji, tapi itu mulai HP kok telu. Padahal itu sebenarnya nggak begitu fungsi, cuma bawa gaya-gaya mawon. Nah ini juga termasuk idha'atul mal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, betul? Sabun? Oke. Tadi di masalah sedekah atau zakat. Sebenarnya